Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya semua, sehat? Baik, alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh Aina. Silakan Aina. Terima kasih Aina. Bagaimana hari ini, ada yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Tetap ya jaga kesehatan ya, di masa pandemi ini kalian tetap harus jaga kesehatan dengan cara melakukan, yang pertama adalah selalu menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan di air mengalir, bagus. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan. Sebelum kita memulai, untuk memberikan semangat kepada kita semua, kita nyanyikan dulu satu buah lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Silakan berdiri semua. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Baik, tepuk PPK. Salam PPK. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya mau tanya dulu nih. Kalian itu kalau di rumah ada yang nemenin nggak? Ada. Kalau misalnya sendiri di rumah suka atau tidak? Enggak. Misalnya mama papa pergi, terus adek lagi pergi ke rumah saudara, sendirian gitu suka nggak? Suka? Enggak. Ada yang pelihara binatang peliharaan mungkin di rumahnya? Ada? Siapa? Aina? Kucing. Kalau Dira? Kucing juga. Razan? Nggak punya. Zidan? Burung. Anda? Burung. Kalau Safa? Nggak ada. Oke. Kalau Putri? Nggak ada juga. Kucing. Kalau yang pelihara kucing siapa tadi angkat tangan? Yang pelihara burung? Oke. Kucingnya tugasnya ngapain di rumah? Nemenin ya? Biar nggak sendirian. Makan tidur doang. Oke. Kalau burung di rumah biar ada kicauan bunyi-bunyi gitu ya? Nemenin. Nah, kira-kira kalau misalnya kucingnya nggak ada, kalian sepi nggak di rumah? Itu namanya hubungan antara makhluk hidup. Kalau hubungan kita sama kucing sama burung, makhluk hidup dengan makhluk hidup atau dengan makhluk yang tak hidup? Makhluk hidup, bersaling, berhubungan. Oke, sekarang silakan dibuka bukunya halaman 82. Sudah? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah, nanti saya akan menayangkan sebuah PowerPoint, di mana PowerPoint itu akan menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup. Di sana, setelah kalian menyaksikan PowerPoint tersebut, kalian nanti akan dapat menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hubungan khas antara makhluk hidup. Kemudian yang kedua, setelah kalian dapat menjelaskan, nanti kalian akan membuat sebuah pamflet yang berisikan tentang hubungan makhluk hidup dan beberapa jenis ekosistem. Setelah pamfletnya jadi, bersama kelompok kalian diminta untuk mempresentasikan di kelas hasil pekerjaan kalian bersama kelompoknya, dan kelompok yang lain menanggapi. Oke? Pembelajaran hari ini adalah tentang jenis simbiosis, tema 5, subtema 2, pembelajaran 5. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Ada hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, di sini ada makhluk biotik dan abiotik. Kalau biotik itu makhluk yang hidup apa yang tidak hidup? Yang hidup. Kalau biotik, contohnya apa? Hewan, manusia, dan tumbuhan. Kalau abiotik contohnya apa? Oke, tanah, air, udara, dan matahari. Kalau kita hidup tanpa air bisa nggak?
Enggak. Kalau hidup tanpa udara? Nggak bisa, Bu. Napasnya pakai apa? Ya enggak, Ga? Oke. Jadi, hubungan makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu saling berkaitan satu sama lain. Hewan berhubungan dengan manusia, manusia berhubungan dengan tumbuhan, dan begitupun sebaliknya. Ini tidak boleh lepas, harus tetap saling berhubungan agar ekosistem dan kehidupan berjalan dengan lancar dan baik. Oke? Oke, kemudian di sini ada contoh ekosistem. Ada 6 ekosistem contohnya. Yang pertama adalah ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah di mana ada suatu dataran luas yang pohonnya itu kecil-kecil, tidak besar, tapi suhunya rendah. Kalau suhunya rendah itu kira-kira panas atau dingin? Dingin, good. Ini contohnya tundra, ekosistem tundra. Dan kemudian di sebelahnya ada ekosistem hutan hujan. Hutan hujan itu banyak di Indonesia ya. Di Kalimantan, apalagi itu masih banyak sekali. Nah, ekosistem hutan hujan itu adalah suatu ekosistem di mana isinya itu adalah banyak pohonan lebat. Pohonannya kira-kira kering atau basah? Kena hujan terus soalnya. Jadinya dia udaranya gersang atau sejuk? Sejuk, good. Kemudian ada ekosistem gurun. Ekosistem gurun adalah di mana wilayah yang sangat panas di siang hari dan di malam hari dia dingin. Ada satu jenis tumbuhan di ekosistem gurun, yaitu kaktus, good. Kemudian ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai di mana ada wilayah yang dialiri oleh air, oleh air, sungai tapi ya, bukan laut ya. Kan kalau diri air juga ada laut kan. Sungai yang berisikan dengan ekosistem air. Contohnya apa ekosistem air? Makhluk hidupnya? Ikan. Buaya. Oke lah, buaya dan lain. Kepiting boleh dan lain sebagainya. Next, ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah wilayah yang banyak ditumbuhi oleh rumput dan udaranya sejuk. Ada angin sepoi-sepoi. Enak buat bersantai ya. Next, yang terakhir ekosistem taiga. Ekosistem taiga adalah ekosistem di mana ada suatu daerah yang hanya ditumbuhi oleh berapa jenis tumbuhan? Satu. Contohnya, contoh di sini adalah ini pohon apa ya? Cemara, pinus. Oke, boleh. Next, simbiosis. Simbiosis adalah suatu hubungan antar makhluk hidup. Hubungannya seperti apa dulu? Ada 3 jenis hubungan atau 3 jenis simbiosis yang kita ketahui. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Seperti apa simbiosis mutualisme? Kita lihat contohnya. Di sini ada kerbau dan burung jalak di sini. Kerbaunya, burung jalaknya ngapain ya? Oh, lagi makanin kutunya kerbau. Oke, sedangkan kerbaunya merasa diuntungkan karena kutunya hilang, gatal-gatalnya hilang gitu ya. Jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jalaknya dapat makan, kerbaunya kutunya hilang gitu. Oke, next, komensalisme. Di sini komensalisme contohnya adalah tumbuhan yang besar seperti pohon mangga. Kemudian ada tumbuhan yang nempel di batang yang besar itu. Contoh tumbuhannya di sini adalah bunga anggrek. Tumbuhan yang besarnya diuntungkan atau dirugikan? Tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Sedangkan tumbuhan pohon anggreknya diuntungkan karena ada tempat untuk dia tinggal ya, untuk stay gitu. Berarti komensalisme adalah hubungan simbiosis antara dua makhluk hidup di mana satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme. Contohnya nih, apa ini? Kuda. Apa ini? Nyamuk dengan manusia ya. Nyamuknya dapat untung nggak? Apa? Makanan. Mendapatkan darah ya. Iya, dapat darah dari manusia. Sedangkan manusianya dirugikan karena habis disedot disedot darahnya kita gatal-gatal kan, merah, atau yang lebih parahnya kita kena DBD ya kan dari nyamuk tersebut. Berarti di sini parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana iya, betul, yang satu diuntungkan, satu dirugikan.
Simbiosis apa ini? Sekarang kita lihat yang pertama, ada buaya dengan burung. Simbiosis apa ini? Mutualisme, komensalisme, parasitisme? Komensalisme? Coba kita ini dulu ya, telaah ya. Kalau buayanya diuntungkan, dirugikan? Diuntungkan, karena sisa-sisa makanannya dimakan oleh burung, dan burungnya juga dapat makan ya. Berarti dia simbiosis mutualisme. Sedangkan ini kupu-kupu dan bunga, simbiosis mutualisme, di mana kupu-kupunya dapat sari-sari dari bunga dan bunganya dapat penyerbukan dari kupu-kupu. Ikan hiu dengan ikan kecil, komensalisme, karena ikan hiunya tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Sedangkan ikan kecilnya diuntungkan, dapat makanan sisa-sisa dari hiu dan berlindung dia supaya tidak dimakan oleh ikan lainnya. Di sini, ini gambar apa sih? Kuda ya? Tikus sama padi. Tikus sama padi simbiosis? Tikusnya untung nggak? Untung. Kalau padinya untung atau tidak? Dirugikan. Oke. Berarti dia simbiosis parasitisme. Yang selanjutnya adalah penyu dengan ikan. Simbiosis apa? Komensalisme. Coba kita telah. Ikan kecilnya ada untung? Dapat untung? Untung karena dia dapat makanan. Sedangkan penyunya tidak dirugikan. Jadinya dia komen. Yang terakhir, ini apa sih? Kutu sama kulit ya. Entah itu kulit kepala atau kulit hewan, saya nggak kelihatan nih jelasnya apa. Berarti dia ini simbiosis parasitisme. Next, membuat teks non-fiksi dalam bentuk pamflet. Seperti pertemuan minggu lalu, teks non-fiksi adalah sebuah teks yang berisi tentang fakta atau hal yang sebenarnya, bukan karangan atau fiksi. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai dengan gambar. Pernah lihat pamflet? Jadi pamflet itu depannya ada isinya, belakangnya boleh ada isinya, atau dua sisinya ada gambarnya. Tapi bukan gambar saja, gambar dan tulisan penjelasannya. Pamflet bisa dilipat jadi setengah, satu jadi dua, satu jadi tiga, jadi 4 atau seterusnya. Atau boleh juga selebar doang. Selebar itu namanya selebaran. Pamflet juga tapi dalam bentuk selembar, namanya selebaran. Contoh pamflet nih. Nih yang satu lembar yang dibilang selebaran. Pernah lihat? Pernah dong. Yang bentuk 2 pernah lihat? Pernah. Yang 3? Ya, apalagi kalau ke toko-toko elektronik ya, toko handphone sering kan. Dipakai maskernya Zidane. Kemudian langkah membuat pamflet, pertama memilih topik yang akan dibahas, mau bahas apa di pamflet. Kemudian menulis topik pada kertas, menggambar ilustrasi sesuai dengan topik. Ada gambarnya, ada topik pertama, topiknya dulu apa, ada gambarnya, ada penjelasannya di bawah. Tambahkan warna yang mencolok, maksudnya hiasan. Oke. Setelah di sini, siapa yang dapat menceritakan atau menyebutkan saja 3 dari jenis ekosistem yang tadi sudah kita bahas? Yuk. Tundra, sungai, hutan hujan. Satu lagi apa? 4. Satu lagi? Hah? Oh, simbiosis. Lagi ekosistem ini. Gurun. Oke, good. 5. Taiga. Oke, satu lagi? Tundra. Good. Kalau simbiosis itu ada berapa macam? 3. Mutualisme contohnya apa? Contohnya? Apa sama apa? Kalau kita sama kucing di rumah, simbiosis mutualisme nggak? Kita minta temenin, kucingnya minta makan. Dengan burung di rumah juga kan? Rumahnya jadi ada suara-suara indah, kitanya ngasih makan. Next, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis di mana satu diuntungkan, satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Yang ketiga simbiosis parasitisme. Parasitisme di mana satu iya, satunya diuntungkan, satu dirugikan. Oke, sudah. Setelah ini saya minta kalian untuk
membuat sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, ini lembar kerjanya saya bagikan. Ada gambar di dalamnya, silakan dipilih, digunting, ditempel. Oke, sekarang kalian diminta untuk presentasi ya hasil pekerjaan kalian tadi. Yang pertama dari kelompok laki-laki dulu nih. Kelompok pertama, silakan. Siapa yang mau menjelaskan tentang ekosistem? Toga, silakan. Oke, contohnya adalah? Kupu-kupu dan bunga. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 2, ada yang ingin menanggapi? Apa ada pertanyaan untuk kelompok 1? Nggak ada, bagus ya? Oke, terima kasih kelompok 1, tepuk tangannya dulu. Yang pertama di sini ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah suatu ekosistem dengan hamparan rumput hijau yang luas dan curah hujan yang rendah. Ekosistem ini dapat disebut juga dengan padang pasir, di mana lingkungannya tinggi menerima curah hujan yang tinggi. Ekosistem sehat. Habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Mutualisme. Terima kasih. Ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 mengenai kelompok 2? Ya, Toga? Oh, agak terlalu gugup katanya. Lebih. Oke, Razan. Simbiosis parasitisme itu seperti apa sih? Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan satu lagi dirugikan. Oke, satu. Nyamuk dan manusia. Oke, sudah terjawab? Ya. Terima kasih kelompok 2. Tepuk tangannya untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa jenis ekosistem. Yang pertama adalah ekosistem hutan hujan. Kemudian yang kedua, sungai, padang rumput, gurun, tundra dan taiga. Ada 6 jenis ekosistem dan ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama simbiosis mutualisme, di mana
Good. Di mana kedua makhluk hidupnya saling diuntungkan. Yang kedua adalah komensalisme, di mana Hubungan antara dua makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan satu lagi tidak diuntungkan. Oke, satu diuntungkan, satu tidak dirugikan. Yang terakhir adalah simbiosis, parasitisme, yang dimana dua makhluk yang Satu diuntungkan dan satu lagi dirugikan. oke, yang satu diuntungkan, satu dirugikan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Oke, nanti kita bertemu lagi ya besok untuk pembelajaran selanjutnya, dipersiapkan. Dan sebelum kita mengakhiri, baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Aina. Silakan Aina. Mari teman-teman sebelum kita pulang, mari kita berdoa kepada Allah. Baik, terima kasih Aina. Untuk semuanya hati-hati di jalan, tetap jaga protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan. Karena ini musim hujan, jangan bermain hujan di luar, oke? Tetap jaga kesehatan agar tidak mudah sakit dan makan makanan bergizi dan berolahraga. Terima kasih, sampai di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Santi Santi Om.